Kalau yang tahun kemarin itu kendalanya adalah untuk di-download KSM-nya, tahun ini bahkan memilih mata kuliahnya aja itu nggak bisa. Tolong diperhatikan dengan baik, karena jangan sampai malu. Saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat aturan stop kerjasama kampus dengan lembaga peminjam untuk memfasilitasi mahasiswa. Ketahuilah teman-teman sekalian, kita berdiri di sore hari ini untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa kita, teman-teman. Bahasanya yang teman, ini telah ditutup statusnya, ini telah dibatasi oleh mereka yang hanya memiliki kekayaan untuk bisa membayar UKT. UKT 12,5 juta, mahal apa murah, teman-teman? Salah kaprah. Beginilah jadinya kalau bayar kuliah disuruh berutang ke pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung akhirnya menggelar unjuk rasa menentang kebijakan cuti akademik bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. Salah satu mahasiswa yang terancam tidak bisa kuliah adalah Deovi Lentera Hikmatullah. Mahasiswa teknis biomedis ini memiliki tunggakan UKT sebesar 18,75 juta rupiah. Alih-alih memberikan keringanan pembayaran, pihak rektorat justru merekomendasikan dirinya untuk mengajukan pinjaman ke platform pendanaan Dana Cita. Pinjam saya disarankan ya oleh siapa? oleh langsung dari website akademik ya. Saya ada tulisan tunggakan sebesar 18,75 juta, apabila tidak bisa bayar mohon cuti. Lalu berapa hari kemudian turunkan jadi 12,5 juta, jadi hanya semester sebelumnya. Karena kebetulan semester sebelumnya saya belum di cover beasiswa sama apapun lagi. Lalu beberapa hari kemudian baru muncul, apabila tidak bisa membayar, disarankan untuk mengambil pinjaman melalui Dana Cita dicantumkan langsung di SIX, atau disarankan cuti. Dimana cuti juga bayar 50% UKT, jadi bayar 6,25 lagi. Duitnya dari mana lagi, saya nggak tahu. Kebijakan wajib mencutikan diri yang baru diberlakukan sejak semester 2 2023-2024 ini ditentang oleh para mahasiswa. Keluarga Kabinet Mahasiswa ITB menilai kebijakan tersebut sangat tidak berpihak pada kelangsungan pendidikan mahasiswanya. Masalah awal dari teman-teman mahasiswa adalah terkait dengan kebijakan Ibu Rektor, kebijakan Rektorat yang mana memaksa mahasiswanya cuti ketika mereka tidak bisa membayarkan tunggakan UKT pada semester-semester sebelumnya. Di ITB ini memiliki suatu pepatah tidak tertulis bahwasannya ketika seseorang ini udah masuk ITB, udah menjadi mahasiswa, memiliki kapabilitas yang cukup baik dan lain sebagainya, itu seharusnya nggak boleh ada permasalahan akademik apapun yang dapat mengancam dia yang diakibatkan oleh permasalahan finansial. Nah, di tengah proses itu semua, kemudian kami menemukan bahwasannya terdapat suatu solusi yang dipromosikan secara tidak langsung oleh pihak ITB pada laman website ITB pembayarannya itu, di mana di situ disebutkan bahwasannya terdapat suatu metode financial tech atau pinjol lah bahasanya gitu, yang dinamakan Dana Cita, dan itu tercantum dengan jelas awalnya pada website mahasiswa tersebut, website pembayaran UKT mahasiswa tersebut. Namun begitu kami diberikan kesempatan untuk berdialog dan lain sebagainya, statement yang mereka katakan bahwasannya kami di sini tidak untuk bernegosiasi, kami di sini hanya untuk berklarifikasi dan lain sebagainya, sehingga di situ menemui deadlock lah intinya. Demi menyelamatkan nasib rekan-rekan kuliahnya, KKM ITB akhirnya menggalang donasi hingga terkumpul dana sebesar 650 juta rupiah. Itu sebenarnya di bulan November aku ngelihat data bahwasannya itu ada kisaran 1.000 mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT dan lain sebagainya. Lalu di bulan Januari kemarin itu angkanya sempat turun karena mungkin udah pada ngelunasin dan lain sebagainya. Rinciannya kurang lebih 182 dari jalur reguler, 108 dari jalur mandiri, dan kisaran 30-an itu dari kelas internasional. Dari situ kemudian yang cuma dijamin sama pihak ITB cuma yang
jalur reguler, sehingga kemudian kami harus melakukan cross-check data ekonomi lagi untuk teman-teman mandiri dan juga kelas internasional, karena nyatanya banyak dari mereka yang sebenarnya mengalami kendala ekonomi bukan ketika mereka masuk ke ITB ya, tapi ketika mereka udah berjalan pertengahan kuliah di ITB-nya. Dan ITB, perlu dicatat bahwasannya ITB menutup mata akan fakta tersebut. Data dari Direktorat Pendidikan ITB menyebut, pada semester pertama tahun ajaran 2023-2024, terdapat 743 mahasiswa yang menunggak UKT dengan total nilai 4,36 miliar rupiah. Berdasarkan rilis Rektorat ITB, hingga Desember 2023 lalu, terdapat 1.800 mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT. Skema keringanan yang paling banyak diberikan adalah dengan angsuran atau cicilan. Rektorat menyebut telah menggandeng kerjasama pendanaan kuliah dengan pihak Dana Cita sejak Agustus 2023. Katanya juga, pihak kampus sama sekali tidak mengambil untung dalam kerjasama tersebut. Ya, kita akan tetap bekerjasama ya, karena memang tidak ada masalah dengan praktek yang dilakukan tersebut. Karena memang satu pasarnya pun bukan pasar yang istilahnya untuk semua, dan ini bukan kewajiban. Dana Cita itu kerjasama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang gitu kan, yang memiliki permasalahan keuangan, begitu kan? Nggak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan ITB ya ketika mahasiswa itu membayar, iya kan? Terus tadi katanya bagi-bagi berapa keuntungannya, nggak ada lah Mas ya. Tidak ada. Kerjasama resmi ITB dengan Dana Cita mengundang banyak pertanyaan publik. Permasalahan sebenarnya bukan soal mengambil untung atau tidak. Yang patut disoal adalah mengapa pihak kampus harus repot-repot resmi menggandeng platform pinjaman online. Dan mengapa harus Dana Cita? Ada apa di balik kerjasama tersebut? Faktanya, beberapa mahasiswa ITB yang realitas temui justru mengaku kesulitan mendapatkan keringanan biaya penyelenggaraan pendidikan. Lantas siapa yang bisa menjamin tidak ada moral hazard di balik penolakan pengajuan keringanan UKT? Dan yang kami sayangkan adalah ini terulang lagi. Kalau yang tahun kemarin itu kendalanya adalah untuk di-download KSM-nya, tahun ini bahkan memilih mata kuliahnya aja itu nggak bisa. Kini, kuliah di perguruan tinggi negeri bukan jaminan bakal berbiaya murah. Sudah menjadi rahasia umum, biaya kuliah di PTN kian hari kian mahal. Kampus negeri seolah salib menyalip balapan besar uang kuliah tunggal. Ringgas Nauki Hutasoid, mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik Geodesi dan Geomatika, mengaku telah mengajukan keringanan penurunan UKT sejak duduk di semester 1. Namun hingga 2 kali pengajuan, 2 semester berturut-turut tidak disetujui. 3 kali percobaan ini, satu persatunya itu nggak diterima gitu. Dalam kata lain, UKT-nya dari 12,5 tetap menjadi 12,5. Jadi pas aku ngajuin, dan kalau misalnya ngajuin itu kan harus ngisi prosedurnya ya, bikin foto rumah, bisa minta rekomendasi teman dan lain-lain, itu aku isi. Dan ya dia dari sistemnya nggak menunjukkan kalau UKT aku turun, dalam kata lain mungkin ditolak lah pengajuan aku. Oh, gitu. Namun di akhir-akhirnya ini aku ngajuin ke opsi lain, jadi dia ngajuin 2 opsi. Pertama tuh pengajuan keringanan sama pengajuan cicilan. Jadi dari aku 12,5 bisa menjadi opsi cicilan. Dalam 1 semester yang harusnya sekaligus 12,5 mungkin diringankan dengan cara dibagi-bagi gitu. Bernasib serupa, Dewi Zahra Safitri juga mengaku permohonan keringanan UKT di semester ini namun ditolak. Mahasiswi seni rupa angkatan tahun 2021 ini sudah 4 semester berturut-turut mengajukan keringanan, namun hasilnya nihil. Aku tuh udah dari semester 3, 4, 5, 6, ya semester 3 udah nyobain
nulis, tapi selalu tidak disetujui sama ITB-nya. Berarti gitu. total berapa? 3 sampai 4 kali ada? Iya, 3 sampai 4 kali ada. Itu ada keterangannya nggak? Pas nggak disetujui itu karena apa? Selama ini tuh kalau di website-nya cuma ada kolom pemberitahuan kayak antara si permohonan UKT ini tuh disetujui atau tidak gitu. Sebelumnya udah tahu kalau misalnya ada opsi pinjaman online itu yang dari Dana Cita? Kemarin-kemarin tuh pas hari-hari dimana kayak udah harus kita mempersiapkan uang untuk bayar UKT sebelum masuk kuliah tuh kan rame, jadi postingan Instagram ITB sendiri jadi kayak bayar UKT tepat waktu gini-gini, pokoknya ngasih inilah reminder gitu. Terus ada poster yang kayak ayo bayar pakai Dana Cita gitu. Saya sendiri nggak baca, soalnya ini apa gitu, terus kayak emang nggak tertarik aja gitu sih. Tapi pas tahu apa ya, kayak ada aku juga kan anak yang bersekolah di sini gitu loh, maksudnya kayak tidak dianggap sebagai salah satu dari mereka gitu kesannya. Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB mengaku mereka yang menunggak pembayaran UKT diperlakukan berbeda oleh pihak kampus. Hak-hak mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan dipersulit. Perlakuan seperti ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Nah, ini kami kemarin juga sempat melakukan advokasi tahun lalu, dan kami banyak mahasiswa yang marah lah bahwasannya ini mahasiswa kok dipersulit masalah finansial dan lain sebagainya. Kemudian ini terjadi lagi pada semester selanjutnya di pertengahan tahun kemarin, di mana masalahnya in details adalah mahasiswa baru yang mau masuk ITB itu harus membayarkan DP 5 juta rupiah terlebih dahulu. Jadi mereka mau mendapat NIM dan lain sebagainya, terlepas dari kemampuan ekonomi atau kayak gimana, mereka diwajibkan untuk membayar DP sejumlah 5 juta terlebih dahulu. Dan itu banyak mahasiswa yang keberatan, dan kami sempat melakukan protes juga di depan gedung rektorat. Dan yang kami sayangkan adalah ini terulang lagi. Kalau yang tahun kemarin itu kendalanya adalah untuk di-download KSM-nya, tahun ini bahkan memilih mata kuliahnya aja itu nggak bisa. Celakanya, meski bayaran kampus negeri makin tinggi, namun dirasa tidak sebanding dengan layanan dan fasilitas yang dimiliki. Mahasiswa tak ubahnya sapi perahan belaka, kampus yang akademis menjelma menjadi kampus komersil. Itu kan mahal atau enggak itu relatif ya. Tapi pihak ITB sendiri yang mematok UKT golongan tertinggi di awal perkuliahan, kecuali dia melakukan permohonan dan tidak dilakukan penggolongan di awal, menurut saya itu akan memberatkan bagi pihak-pihak yang mungkin tidak mampu dari awal gitu. Banyaknya platform pendanaan atau cicilan biaya pendidikan di Indonesia menjadi alarm penanda bahaya akibat tingginya biaya pendidikan. Statistik Pendidikan Tinggi Indonesia menyebut di tahun 2022 terdapat 375.134 mahasiswa putus kuliah. Pakar pendidikan Darmaning Tias menyebut kerjasama pembiayaan antara perguruan tinggi dengan lembaga peminjam harus di-stop. Sebab sepatutnya negara turut hadir memberikan solusi keringanan biaya untuk pendidikan tinggi. Terlebih saat ini, pemerintah sudah punya beragam skema bantuan sosial. Saya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat aturan bahwa stop kerjasama kampus dengan lembaga peminjam untuk memfasilitasi mahasiswanya. Artinya melarang tidak serta-merta bahwa pinjaman kemarin hilang, enggak. Yang sudah berlangsung dibiarkan terus sampai lunas, tapi kebijakan itu baik kerjasama maupun peminjaman dari kampus stop. Gitu loh. Jadi dengan begini pihak yang memberikan pinjaman juga nggak rugi, yang dipinjami juga bertanggung jawab. Privatisasi dan liberalisasi perguruan tinggi negeri berbadan hukum menjadi akar masalah tingginya biaya perkuliahan. Perguruan tinggi negeri yang semula pendanaannya itu mayoritas bersumber dari pemerintah, sekarang berbalik dari mahasiswa. Nah, ketika sumber pendanaannya mayoritas dari mahasiswa, maka secara otomatis SPP menjadi sangat mahal, sangat tinggi ya. Nyatanya, Dana Cita tidak hanya bekerja sama dengan ITB saja. Sedikitnya ada 148 kampus di Indonesia
yang turut menggandeng Dana Cita untuk pembiayaan kuliah. Pihak universitas manapun harus mencari yang terbaik, mahasiswa membayar UKT bisa tepat waktu, ataupun mungkin terlambat tetapi membayar dengan baik. Dana Cita adalah anak perusahaan Erudify yang bergerak di bidang keuangan digital dan berbasis di Singapura. Erudify memiliki 2 anak perusahaan, yaitu Dana Cita yang berada di Indonesia dan Bukas di Filipina. Beroperasi sejak tahun 2018, Dana Cita mengaku memiliki 148 mitra lembaga pendidikan. Kerjasama gencar dilakukan sejak tahun 2021. Tidak hanya di ITB, kampus negeri Universitas Padjadjaran ternyata juga menggandeng Dana Cita untuk pembayaran UKT. Humas Universitas mengaku kerjasama bermula saat pandemi COVID melanda tahun 2021 silam. Namun saat ini sudah tidak ada kerjasama lagi. Itu kerjasama sebenarnya sudah tidak ada karena itu berlangsung tahun 2021 pada saat rame-ramenya COVID ya, dan Unpad sedang mencari banyak alternatif untuk membantu mahasiswanya yang terdampak begitu, dan Fakultas Kedokteran Gigi kebetulan mendapatkan proposal dari Dana Cita dan setelah diverifikasi, dicek, dievaluasi aman gitu ya, akhirnya dibuatlah kontrak tapi hanya 1 tahun waktu itu. Jadi selesai mulai 6 Oktober 2021 dan selesai 6 Oktober 2022. Jadi sekarang udah nggak ada lagi gitu. Kepala Komunikasi Publik Unpad menjelaskan, UKT menjadi sumber pendanaan yang cukup penting bagi kampusnya. Sebab kampus negeri kini tidak bisa bergantung sepenuhnya dari APBN. UKT harus diakui sampai sekarang masih mendominasi biaya operasional Unpad ya. Walaupun sebagai PTNBH kita juga dituntut untuk melakukan usaha-usaha lain untuk menutupi masalah finansial, dan alhamdulillah Unpad juga sekarang sudah punya beberapa badan usaha untuk bisa menutup itu. Tapi sampai saat ini memang dominannya masih dari UKT. Kampus negeri yang juga bekerja sama dengan Dana Cita adalah Universitas Gadjah Mada. Pihak rektorat mengaku sedang menginvestigasi kerjasama yang dijalin sejak tahun 2021 tersebut. Mau diperbaiki, dibenahi, bahwa kita harus merespon tentang kecenderungan image yang negatif terhadap pinjol. Saya adalah orang yang nggak setuju, gitu. Tapi itu peristiwa kerjasama udah lama, pernah ya 2022 ya, maka itu akan dievaluasi dan sebagainya. Dan menurut saya UGM akan berusaha untuk membuat skema-skema bantuan kredit yang dilakukan oleh UGM sendiri. Di Jakarta juga ada Universitas Paramadina yang juga bekerja sama dengan Dana Cita. Pihak kampus mengaku mereka sudah menjajaki profil Dana Cita sebelum teken kontrak kerjasama. Karena Dana Cita itu sudah menjadi mitra resmi dari OJK, berarti kan segala peraturan yang dimiliki oleh Dana Cita itu merujuk pada peraturan pemerintah, di mana saya meyakini jika sudah sesuai dengan OJK berarti pemerintah sudah melindungi masyarakat dong dengan regulasi yang ada. Dari berbagai pilihan pembayaran UKT atau BPP, di sini ada salah satunya pendanaan melalui Dana Cita. Dan jika kita klik, langsung muncul laman promosi dari Dana Cita tersebut. Nah, sekarang saya akan mencoba simulasi pembayaran UKT di ITB melalui Dana Cita. Di sini saya akan menggunakan UKT dari mahasiswa jalur reguler, yaitu sebesar Rp12.500.000. Nah, jika saya ingin membayar selama 12 bulan, maka saya harus membayar sebesar Rp1,29 juta per bulan. Dengan total pembayarannya itu mencapai Rp15,5 juta.
Dan di sini biaya bulanan platform atau beban bunganya itu sebesar 1,75%. Dari sini dilihat bahwa biaya bulanan platform atau beban bunganya ini dibilang cukup besar karena hampir mencapai 2%. Dan memang wajar saja jika platform Dana Cita ini mendapat penolakan dari mahasiswa. Anehnya, meskipun berwujud platform pinjaman berbasis teknologi informasi atau online, namun pihak Dana Cita menolak disebut sebagai pinjaman online. Dana Cita menyebut lembaganya sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Itu sebabnya tidak ada yang salah dengan kerjasama pendanaan pendidikan tersebut. Misi utama kami adalah tentunya bagaimana kami bisa membantu pelajar dan orang tua mendapatkan akses pendidikan yang lebih terjangkau. Saya rasa itu adalah cita-cita kami semenjak berdiri dan tidak tergoyahkan sampai sekarang. 100% pembiayaan yang kami proses dan kami ajukan adalah pembiayaan untuk biaya pendidikan. Jadi 100% kami akan pakai ini untuk membayar tagihan biaya pendidikan. Faktanya, Otoritas Jasa Keuangan akhirnya memanggil dan memeriksa pihak Dana Cita. Hasil pemeriksaan menyebut penetapan bunga cicilan Dana Cita tidak menyalahi ketentuan. Meski begitu, OJK meminta mahasiswa mempertimbangkan faktor resiko yang akan muncul dari pinjaman tersebut. Peer-to-peer lending atau pinjol itu harus diperhatikan dulu resikonya. Apakah kira-kira saya bisa bayar? Nah, kalau tidak bisa bayar, bisa jadi nanti ketika dia mahasiswa misalnya lulus, dia di OJK checkingnya atau sekarang istilahnya slicknya itu jelek, dan banyak pemberi kerja yang tidak mau calon pegawainya itu slicknya jelek, dan ini akan kebawa rapot merah ini sampai kemana-mana dan itu berisiko terhadap yang bersangkutan. Oleh karena itu pihak universitas manapun harus mencari yang terbaik. Mahasiswa membayar UKT bisa tepat waktu ataupun mungkin terlambat tetapi membayar dengan baik. Tetapi carilah PUJK dan silakan shopping around yang kira-kira paling ringan buat mahasiswa. Tolong diperhatikan dengan baik karena jangan sampai malu rame dibicarakan padahal sebenarnya bisa dicarikan yang lebih menarik buat mahasiswa. Merdeka belajar semestinya tidak cuma soal kurikulum. Merdeka belajar harus diwujudkan dengan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh anak-anak negeri. Pemerintah harus membuka mata dengan fakta biaya pendidikan tinggi yang makin mahal dan tidak terjangkau. Jangan sampai mahasiswa sekolah tinggi putus kuliah gara-gara tercekik angsuran. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.